today in my morning activity mengikuti mata kuliah produksi film part 9. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan presentasi terakhir karena minggu depan adalah pembuatan proposal yang ditugaskan oleh Bapak dosen. Hari ini yang kelompok terakhir yaitu adalah kelompok 7 yang dimana membahas materi tentang mengulik proses di balik pembuatan film. Halo guys, balik lagi sama aku. Nah, jadi kali ini adalah pertemuan ke-10 yang dimana minggu ke-10 ini adalah presentator terakhir kelompok 7. Nah, jadi setelah kelompok 7 ini kita akan membuat proposal dan membuat sebuah film. Nah, baik teman-teman, langsung saja ke materi yang tadi dibahas oleh kelompok 7. Nah, jadi teman-teman, materi yang sudah dibahas oleh kelompok 7 tadi itu adalah tentang mengulik proses di balik pembuatan film. Nah, jadi tadi itu teman-teman kelompok 7 itu setelah membahas materi tentang mengulik proses di balik pembuatan film. Nah, yang pertama itu ada pembahasan tentang Departemen Sinematografi. Nah, jadi sinematografi itu berasal dari bahasa Yunani kinema yang berarti gerakan dan grafien yang berarti merekam. Nah, jadi ilmu tahapan yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan sekaligus menggabung-gabungkan gambar, terus menggabung-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang memiliki kemampuan menyampaikan ide dan cerita. Nah, jadi Departemen Sinematograf itu suatu gambar yang menyampaikan ide dan cerita. Pembahasan yang kedua yang dibahas oleh kelompok 7 yaitu ada unsur sinematografi. Nah, unsur sinematografi itu adalah dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada angle shoot, yang kedua itu ada type shoot, yang ketiga ada composition shoot, yang keempat ada continuity shoot, dan yang kelima yaitu ada cutting. Pembahasan yang ketiga yaitu ada peran sinematograf. Nah, pada tahap praproduksi film itu teman-teman tentunya dilakukan oleh sinematografer. Nah, sinematografer itu adalah seorang yang membaca skrip terlebih dahulu dan berdiskusi dengan sutradara untuk menentukan look dari film itu. Nah, misalnya itu sinematografer itu menentukan look. Misalnya looknya itu kayak gini atau kayak gimana gitu. Nah, saat produksi itu sinematografer itu akan memastikan semua rancangan tata cahaya dan juga kamera yang sudah disetujui saat praproduksi dan dapat dieksekusi dengan lancar. Nah, jadi tentunya tugas sinematografer itu sangatlah penting ya. Karena apa? Sinematografer itu yang memastikan semua rancangan tata cahaya. Misalnya kayak cahayanya yang misalnya kalau mau tidur, misalnya kita cahayanya itu redup atau agak gelap. Terus kalau misalnya pagi cahayanya itu agak gimana. Terus kalau siang itu cahayanya gimana gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada departemen artistik. Nah, departemen artistik itu adalah penata artistik, penyusunan segala sesuatu yang melatar belakangi cerita film, yakni berhubungan dengan pemikiran tentang setting, tempat dan waktu berlangsungnya cerita dalam film. Nah, jadi departemen artistik itu yang menentukan waktu dan tempat terlaksananya film itu di mana. Misalnya kayak waktunya itu jam sekian dan tempatnya itu di puncak misalnya gitu. Nah, jadi itu adalah departemen artistik departemen artistik yang mengaturnya.
Nah, di sini juga teman-teman kelompok 7 ada membahas tentang susunan kru Departemen Tata Artistik. Nah, jadi yang pertama itu ada wardrobe, yang kedua itu ada properti, yang ketiga itu ada tata rias. Nah, tata rias itu semisalnya kayak kalau misalnya pemulung itu pasti tata rias itu kayak di sini item-item atau banyak apa sih cemong gitu tuh kan, gimana sih kalau misalnya itu. Nah, kalau misalnya yang cantik, nah pasti dibikin cantik, dibikin gimana gitu. Kalau misalnya film horor, pasti jadi bikin serem atau ada darah-darahnya gitu. Nah, yang keempat itu ada desainer produksi atau production designer. Yang kelima yaitu ada art director. Yang keenam itu ada assistant art director. Yang ketujuh ada designer set. Yang kedelapan ada graphic designer. Yang kesembilan yaitu ada set decorator. Yang kesembilan itu ada yang kesepuluh itu ada buyer atau runner. Yang kesebelas itu ada props master, dan yang ke-12 atau yang terakhir yaitu ada props blunder. Nah, pembahasan yang terakhir yang dibahas oleh kelompok 7 yaitu ada tahap-tahap pembuatan film. Nah, jadi teman-teman ada yang sudah dibahas dari awal-awal kalau misalnya tahap-tahap pembuatan film itu ada 3. Yang pertama yaitu ada tahap pra-produksi film, yang kedua yaitu ada tahap produksi, yang ketiga ada tahap pasca produksi. Nah, jadi tahap praproduksi itu adalah merupakan kegiatan tahap perencanaan produksi film. Nah, jadi misalnya merencanakan kita mau bikin film apa nih? Kita membuat film pendek atau film apa? Kita juga akan membuat film dokumenter atau film fiksi, misalnya gitu. Terus juga tahap praproduksi itu adalah tahap awal pencarian data. Di mana data tersebut akan digunakan sebagai pedoman untuk melakukan tahap praproduksi. Nah, yang kedua itu ada tahap produksi. Nah, tahap produksi itu akan ada jika tahap praproduksi itu ada. Kalau misalnya kita nggak ada tahap praproduksi, maka dari awalnya aja kita nggak tahu kan kayak gimana. Masa pas kita melakukan produksi film itu kita nggak tahu harus kayak gimana, karena dari awalnya itu nggak ada data yang harus kita gunakan saat membuat film. Nah, jadi tahap produksi itu dalam sebuah produksi film merupakan proses yang paling menentukan keberhasilan pencipta sebuah karya film. Nah, jadi di mana pasca produksi itu yang menentukan keberhasilan penciptaan sebuah karya film. Yang terakhir yaitu ada tahap pasca produksi. Nah, tahap ini adalah tahap akhir rangkaian produksi. Nah, tentunya pada tahap ini itu produksi atau syuting materi belum beruntunan sesuai dengan konsep kita. Maka dalam tahap ini diperlukan melakukan pemotongan yang tidak perlu atau salah. Misalnya kayak insert, penggabungan, memberikan koreksi warna atau pencahayaan, suara, memberi efek, sehingga hasil yang kita dapat itu lebih maksimal gitu. Misalnya, jadi pokoknya di bagian pasca produksi film itu kayak revisian dari si tahap produksi yang dimana telah melaksanakan film. Nah, di tahap pasca produksi itu dimana kita merevisi apa saja yang kurang di tahap produksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.